Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berkunjung kembali untuk melanjutkan materi digital marketing. Tetap semangat ya. Yuk kita bahas lagi apa itu digital marketing. Pertama kita pahami dulu apa itu digital. Ya, jadi digital ini merupakan suatu teknologi yang sistem operasinya ini berjalan secara otomatis dan menggunakan sistem komputerisasi. Munculnya era digital ini lebih kurang pada dekade tahun 1970-an yang sekaligus menandakan terjadinya sebuah revolusi teknologi. Pada prinsipnya, teknologi digital itu memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik sehingga dapat dibaca atau terbaca oleh komputer. Salah satunya ya contohnya ini nih, device yang setiap hari kita gunakan yaitu telepon seluler, di mana saat kita menelpon ke handphone atau telepon orang lain, ada proses digital yang dikirimkan dengan suatu menggunakan gelombang radio ke penerima telepon di suatu tempat yang jaraknya jauh. Dalam konteks teknologi informasi, Cambridge, pakar digital kelas dunia nih, mengartikan digital sebagai relating to computer technology, especially the internet, yaitu berkaitan dengan teknologi komputer dan khususnya internet. Dari sini bisa dipahami ya brother, bahwa digital itu adalah semua proses bentuk informasi dalam nilai-nilai numerik yang dapat dibaca oleh device maupun komputer. Yuk sekarang kita pahami lagi apa itu marketing. Marketing itu adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pasar atau target pasar tertentu. Dengan kata lain, marketing adalah usaha untuk menarik perhatian calon konsumen untuk membeli produk kita atau menggunakan produk kita. Jadi, jika kedua kata tersebut digabungkan, digital marketing akan memberikan pengertian yaitu suatu kegiatan pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Salah satu contohnya adalah handphone maupun komputer. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer secara efisien, efektif, personal, dan tentunya relevan. Pemasaran digital ini, teman-teman, memadukan teknik serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi. Tidak seperti pemasaran tradisional, yaitu yang memasang iklan lewat baliho. Pemasaran digital ini menggunakan berbagai media platform digital sebagai media pemasarannya. Oke, brother, biar kita fokus, saya akan sampaikan materi khusus untuk bidang kepariwisataan ya. Jadi ada yang pertama ini, apa saja saluran digital marketing. Kemudian yang kedua, bagaimana menyiapkan dan memilih materi digital marketing. Yang ketiga, bagaimana mengelola dan melaksanakan digital marketing. Yang keempat, bagaimana membuat digital marketing. Dan yang kelima adalah problem solving pada digital marketing. Bismillah, kita kupas satu persatu ya, brother dan sister. Yang pertama adalah saluran digital marketing. Ada dua pokok bahasan pada poin ini, yaitu jenis saluran digital marketing, apa saja jenis saluran digital marketing, dan yang kedua adalah bagaimana memilih saluran digital marketing khususnya pada industri pariwisata. Oke, kita bahas dulu 1.1, yaitu apa jenis saluran digital marketing. Kita kenal yang pertama adalah official website, yang kedua email marketing, yang ketiga SEO, search engine optimization, yang keempat affiliate marketing, yang kelima social media marketing, yang keenam Google My Business, dan yang ketujuh pay per click. Kita masuk ke official website dulu. Ya, keberadaan situs website dapat membuktikan suatu eksistensi bisnis Anda sebagai penyaji daya tarik wisata atau jasa pariwisata lainnya. Orang peselancar akan melakukan perjalanan wisata ya
banyak mencari referensi objek wisata, kuliner, penginapan atau sewa kendaraan dengan mesin pencarian Google. Contohnya kalau di Indonesia nih. Nah, mereka itu menanyakan kepada asistennya, Google Assistant maksudnya, dengan keyword misalnya tempat wisata di kota Sragen. Ya, ini orang Jakarta mau ke Sragen. Tempat wisata di kota Sragen. Selanjutnya, Google Assistant akan mereferensikan beberapa daya tarik wisata, dan jika mereka menemukan situs Anda, maka yang pertama kali dilihat oleh para peselancar adalah foto-foto daya tarik wisata yang ditampilkan, dan sekilas mereka akan membrowsing, membaca keterangannya. Selanjutnya mereka akan mengunjungi situs penyedia informasi. Nah, semakin mereka berlama-lama berselancar di situs Anda, maka mereka akan semakin penasaran untuk mengunjungi atau menikmati industri produk, industri pariwisata Anda. Di sini dapat disimpulkan, brother, bahwa suatu situs website harus mampu menyajikan UI dan UX, yaitu user interface, tampilan website, dan UX, yaitu kemudahan seseorang untuk bernavigasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peselancar. Silakan sekarang teman-teman lihat pada screen handphone saya akan tunjukkan bagaimana mereka berperilaku ketika melakukan pencarian. Sebagai contoh, tempat wisata di Sragen. Di Sragen, Jawa Tengah ya, di sini ya. Di dalam layar di sini terlihat teman-teman. Kita perhatikan dulu, ada yang pertama ini dari URL https tempatwisataseru.com. Nah, ini keren nih, 23 tempat wisata yang lagi hit dan wajib dikunjungi kata mereka. Kemudian mereka menampilkan gambar-gambar. Ini perhatikan teman-teman. Jadi yang namanya user interface ini mereka akan lihat dulu, ini kok ada gambar ini, gambar itu, dan mereka akan ngeklik dulu seperti ini contoh. Nah, kalau sudah mengeklik itu otomatis masuk ke URL atau websitenya kita penyedia. Nah, di sini teman-teman ya, sayangnya, saya lihat sayangnya nih, maaf nih. Di antara penyedia informasi secara digital, ini kita scroll dulu ya, kita cek dulu. Apakah ada pemain lokal, maksudnya penyedia informasi yang ada di kota Sragen. Nah, yang pertama ini dari tempatwisataseru.com. Lokasinya di mana? Saya kurang tahu. Kemudian yang kedua, nativindonesia.com. Nah, yang ketiga, javatravel.net. Nah, ini javatravel.net nih. Saya tertarik untuk coba melihat javatravel.net. Apakah dia berada posisinya di kota Sragen, Jawa Tengah. Java Travel kita lihat untuk di kontaknya. Ya, tidak menunjukkan suatu kota. Ada kota di mana ya lokasinya. Padahal yang namanya kontak ini seharusnya teman-teman itu menunjukkan apa di mana dan siapa ya. Jadi apa itu adalah tadi jenis industri pariwisata yang akan kita sampaikan ke situs pencarian, kemudian di mana itu adalah kotanya, siapa itu adalah brand itu sendiri yang akan nanti kita akan bahas bagaimana mengangkat suatu brand atau yang disebut sebagai branding marketing ya. Branding produk. Kita back lagi di sini, ternyata bukan dari orang Sragen, dan di sini teman-teman setelah saya scroll hanya solo post. Sedangkan jika kita lihat 20 tempat wisata di Sragen yang lagi hits, seharusnya dari media URL wisatalengkap.com ini munculnya adalah ini tadi, industri pariwisata dari 23 wisata yang lagi hit di kota Sragen. Nah, contohnya nih, yang pertama, Museum Fosil. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Di Sragen ada Museum Fosil sebagai daya tarik wisata unggulan. Tapi Museum Fosil Sangiran seharusnya menampilkan atau menyajikan informasi ya secara kekinian
update dan akuntabel melalui situs resminya Fosil Museum Sangiran. Ya, ini salahnya siapa ini? Kemudian Dayu Park, Gunung Kemukus, Edu Park, Gemolong. Terus kemudian Shenzhou Family Karaoke. Kita scroll lagi. Nah, kenapa yang tadi saya sebut ini tidak muncul pada mesin pencarian pada di halaman yang pertama? Ya, seperti ini. Ini sangat bahaya, brother. Makanya saya akan membahas bagaimana menampilkan nama branding, nama brand ya, untuk kita branding ketika mereka mencari sesuatu di mesin pencarian ini. Kata kuncinya 3 ya. Apa, di mana, dan siapa. Apa itu adalah kita jualan apa sih? Kita menawarkan apa sih? Misalnya tempat wisata. Di mana? Di Sragen. Siapa? Tadi contohnya Kenzo atau Museum Fosil Sangiran itu sendiri. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman. Silahkan ikuti ya untuk bagaimana melakukan suatu optimasi pada situs penyedia URL atau website.